Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Ananda, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 52, Kabupaten Banyumas, tahun 2022. Saya adalah perawat terampil yang diterima melalui seleksi CPNS tahun 2019 yang ditempatkan di Puskesmas Baturaden 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil aktualisasi dan habituasi nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita sebagai tenaga kesehatan dalam memajukan kesehatan di tanah air tercinta ini. Berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi dengan rekan sejawat, ditemukan permasalahan dalam pelayanan hipertensi yang perlu ditindaklanjuti, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di Puskesmas Baturaden 1. Berdasarkan masalah tersebut, maka ditetapkan judul yaitu Optimalisasi Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi melalui Peduli Tensi, Program Edukasi Terkendali Hipertensi di Puskesmas Baturaden 1. Selanjutnya, akan dilaksanakan 6 kegiatan, yaitu sebagai berikut. Kegiatan yang pertama, yaitu membuat leaflet hipertensi. Pertama, membuat desain leaflet menggunakan aplikasi Canva. Nilai-nilai dasar ASN, kompeten, adaptif, dan akuntabel. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat mengenai desain leaflet, nilai-nilai dasar ASN, kolaboratif, harmonis, dan adaptif. Diskusi dilakukan dengan perawat, dokter, ahli gizi, dan bidang promosi kesehatan. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai desain leaflet, nilai-nilai dasar ASN, adaptif, kolaboratif, dan harmonis. Yang keempat, mencetak leaflet hipertensi, nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan yang kedua, membuat lembar pretest dan posttest hipertensi. Pertama, membuat rancangan lembar pretest dan posttest hipertensi, nilai-nilai dasar ASN, kompeten, adaptif, dan akuntabel. Kedua, berdiskusi dengan teman sejawat mengenai lembar pretest dan posttest hipertensi, nilai-nilai dasar ASN, kolaboratif, adaptif, dan harmonis. Ketiga, konsultasi dengan mentor mengenai lembar pretest dan posttest hipertensi, nilai-nilai dasar ASN, adaptif, kolaboratif, dan harmonis. Keempat, mencetak lembar pretest dan posttest, nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan ketiga, melakukan home visit kepada pasien hipertensi yang tidak rutin mengikuti kegiatan prolanis. Pertama, mendata pasien hipertensi berkoordinasi dengan programmer prolanis, nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, kolaboratif, dan kompeten. Kedua, konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan home visit pasien hipertensi, nilai-nilai dasar ASN, adaptif, kolaboratif, dan harmonis. Ketiga, menghubungi pasien via WhatsApp memberitahukan rencana home visit, nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Keempat, membuat kesepakatan home visit dengan pasien, nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, loyal, dan harmonis. Kelima, melaksanakan home visit kepada pasien prolanis hipertensi, nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, loyal, dan akuntabel. Home visit dilakukan kepada 5 pasien dengan kriteria pasien yang tidak rutin hadir di kegiatan prolanis, dan pasien yang 2 bulan berturut-turut tidak mengalami penurunan tekanan darah. Kegiatan keempat, menganalisis kegiatan home visit pasien hipertensi. Pertama, berdiskusi dengan teman sejawat mengenai kegiatan analisis home visit,
nilai-nilai dasar ASN, kolaboratif, harmonis, dan akuntabel. Kedua, konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan analisis home visit, nilai-nilai dasar ASN, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Ketiga, melakukan home visit berulang selama 3 hari, nilai-nilai dasar ASN, adaptif, berorientasi pelayanan, dan loyal. Home visit berulang dilakukan selama 3 hari dengan tujuan untuk menilai tingkat kepatuhan minum obat pasien dan penurunan tekanan darah pasien. Keempat, mendata kepatuhan minum obat pasien dan tekanan darah pasien, nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kelima, membuat hasil simpulan dari kegiatan home visit, nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kesimpulan dari kegiatan home visit yaitu terkontrolnya tekanan darah pasien dan meningkatnya kepatuhan minum obat pasien. Kegiatan kelima, melakukan edukasi kepada pasien hipertensi di kegiatan Prolanis. Pertama, koordinasi dengan programmer Prolanis mengenai kegiatan edukasi di kegiatan Prolanis, nilai-nilai dasar ASN, kolaboratif, adaptif, dan kompeten. Kedua, konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan edukasi di kegiatan Prolanis, nilai-nilai dasar ASN, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Ketiga, membagikan leaflet kepada pasien dan melakukan pretest, nilai-nilai dasar ASN, adaptif, kompeten, dan akuntabel. Keempat, memberikan edukasi kepada pasien hipertensi, nilai-nilai dasar ASN, kompeten, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Kelima, melakukan post-test kepada pasien setelah mendapatkan edukasi, nilai-nilai dasar ASN, adaptif, kompeten, dan akuntabel. Kegiatan keenam, melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Pertama, mengolah data hasil pretest dan post-test, nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dari hasil pretest dan post-test didapatkan kesimpulan bahwa pengetahuan pasien meningkat setelah dilakukan edukasi. Kedua, membuat laporan hasil analisis home visit, nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dari hasil analisis didapatkan jika tekanan darah pasien menurun dan kepatuhan minum obat pasien meningkat. Ketiga, melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada mentor, nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Alhamdulillah, dengan selesainya tugas yang dilaksanakan oleh Mbak Kartika tentang adanya edukasi optimalisasi pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi melalui peduli tensi, yaitu program edukasi terkendali hipertensi. Dengan adanya optimalisasi pelayanan kesehatan penderita hipertensi ini, maka akan menguatkan pengetahuan pasien hipertensi mengenai penyakit yang diderita, sehingga mereka menjadi lebih mawas diri dan rutin mengikuti kegiatan Prolanis di Puskesmas Klaten 1. Dan juga dengan adanya edukasi ini dilakukan secara home visit, sehingga pasien-pasien Prolanis hipertensi yang tadinya tidak rutin datang ke Puskesmas Klaten 1 menjadi rutin untuk mengikuti kegiatan Prolanis. Dan kami mengucapkan terima kasih dan juga apresiasinya kepada Mbak Kartika. Semoga tetap berjalan dan bisa berkembang lagi lebih baik, pelayanannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimalisasi pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi melalui program peduli tensi, yaitu program edukasi terkendali hipertensi yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Kartika. Sangat menarik ya, dan sangat aplikatif bagi pasien-pasien
hipertensi pasien-pasien prolanis ya. Harapannya dengan program tersebut, pasien prolanis itu akan terkontrol tensinya dan kepatuhan minum obatnya menjadi lebih baik lagi. Dan kunjungan pasien prolanis pun juga akan meningkat setiap bulannya dengan adanya kegiatan tersebut. Selamat, lancar, sukses Mbak Kartika. Untuk tensinya juga bisa tadinya yang mendekati 200 bahkan 200 lebih, itu alhamdulillah sekarang sudah ya dianggap normal lah, alhamdulillah. Terus pelayanannya untuk pelayanan yang begitu ibu sakit dikunjungi dan satu gitu, alhamdulillah dikunjungi itu Mbak. dikunjungi. Terima kasih sekali. Jadi menambah semangat. Nggih, Bu. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Semangat, terus Semangat, senang gitu. kesehatannya juga terpantau gitu. Iya. Karena nggak berangkat sekolah nih sih, berapa bulan ini. Karena berapa bulan kena sakit gitulah. Alhamdulillah bisa dikunjungi dan sekarang udah lagi pulih kembali, bahkan membaik. Oke, Ibu, matur nuwun Bapak Ibu. Pak, apakah kegiatan ini perlu dipertahankan, Pak? Saya minta kalau bisa malah saya terima kasih dipertahankan. Nggih. Ije. Dikunjungi ya alhamdulillah malah jadi berjalan lagi loh. Obatnya ya Bu, Iya, udah nggak putus obat lagi ya setelah kemarin sempat putus obat. Terus menurut Ibu program ini perlu dilanjutkan ya Bu? Ya perlu banget Perlu ya. banget, ya. Insya Allah. Nggih. Demikian video masa aktualisasi dan habituasi saya di unit kerja Puskesmas Batu Raden 1. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.